Ciao, buongiorno a tutti, welcome back to my YouTube channel Nada Biology. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengenal bunga. Ya, bunga yang sering kita lihat di jalan, di taman. Bahkan banyak dari kita menjadikan bunga sebagai pajangan dinding atau menaruhnya di vas bunga sebagai hiasan rumah. Dan terkadang bunga juga dijadikan sebagai lambang romantis. Seperti contohnya dirangkai dan diikat atau dijadikan buket sebagai hadiah untuk orang tersayang. Tapi di sini kita tidak akan mengulas secara luas tentang bunga. So, today we're going to talk about structure flowers atau struktur bunga. Dalam biologi, bunga memiliki peran penting atau peran yang sangat fundamental, yaitu sebagai organ reproduksi tumbuhan angiospermae. Bunga mungkin kelihatannya sederhana, hanya bentuknya polos atau bahkan strukturnya tidak terlihat rumit. Namun pada aslinya, bunga itu memiliki sebuah struktur. Bagian yang pertama itu merupakan tangkai, di mana tangkai itu berbentuk panjang. Fungsi dari tangkai sendiri itu menyangga bunga agar posisinya tidak kemana-mana dan tidak berubah. Tangkai bunga juga membantu dalam proses penyerbukan agar lebih maksimal. Lalu yang kedua, kita mulai naik, itu ada yang namanya kelopak, atau dalam biologi kita bisa sebut dengan calyx. Kelopak itu bagian yang kecil setelah tangkai bunga, itu berfungsi sebagai melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Lalu selanjutnya, mahkota. Mahkota atau dalam biologi bisa disebut dengan corolla. Mahkota itu bagian yang sering berwarna-warni itu. Ada yang warna putih, ada yang warna pink, ada yang warna merah. Kelopak berfungsi sebagai penarik polinator atau serangga untuk hinggap padanya. Kelopak sendiri memiliki aroma yang memikat, sehingga serangga atau polinator hinggap pada dia. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang namanya benang sari. Mungkin sewaktu kita SD sering kali mendengar kata benang sari. Benang sari merupakan organ dari reproduksi jantan. Oke, jadi ini dia saya tampilkan gambaran bunga yang telah dipotong secara melintang. Ini tuh merupakan bunga sepatu atau dalam nama lain Hibiscus rosa sinensis. Nah, dalam Hibiscus rosa sinensis ini termasuk dalam bunga yang lengkap atau memiliki struktur bunga yang lengkap. Yang pertama itu ada batang atau stem, lalu dia juga terdapat daun di sini atau leaf. Terus di sini ada yang namanya receptacle. Terus di sini ada yang namanya kelopak bunga. Ya, kelopak bunga atau dalam biologi biasa disebut dengan sepal. Sepal ini terdapat 2 sepalnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke ini corolla. Corolla atau mahkota bunga. Nah, untuk penyebutan petal ini ketika satu helai, maka disebut dengan petal. Tapi jika secara keseluruhan disebut dengan corolla. Perbedaannya dari jumlah helaian, satu helai. Ini yang menarik serangga agar hinggap pada suatu bunga karena warna dan juga baunya yang mencolok serta memikat. Lalu selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi dari jantan. Ini ada yang namanya serbuk sari atau bisa kita sebut dengan stamen. Lalu untuk anter itu merupakan kepala sari, di mana di dalamnya itu terdapat serbuk sari atau polen. Lalu untuk yang panjang ini disebut filamen atau tangkai serbuk sari. Oke. Jadi untuk organ reproduksi dari jantan namanya stamen, terdiri dari anter, filamen, dan serbuk sarinya disebut dengan polen. Polen kayak gitu ya. Kita gambar kayak bulat-bulatan kecil yang terdapat pada si anter ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke organ reproduksi dari betina. Untuk organ reproduksi betina
ini cukup kompleks, disebut dengan pistil atau putik. Nah, untuk bagian dari pistil sendiri ini cukup kompleks. Pada mulanya serbuk sari itu akan menempel pada yang namanya stigma. Ini tuh ibarat kayak pintu masuk sebelum terjadinya penyerbukan. Jadi ini namanya stigma atau batas luar ya, ibarat kita sebut batas luar. Lalu kita masuk ke yang namanya stile, permulaan masuk ke dalam putik. Lalu selanjutnya pada bagian yang panjang ini disebut dengan pollen tube atau tabung untuk masuknya polen serbuk sari. Nah, di sini terdapat ovarium dan juga ovule. Ovarium sebagai badan, untuk ovule ini sebagai tempat peleburan antara serbuk sari dan juga putik. Nah, setelah semua itu terjadi, maka bunga tersebut akan menghasilkan benih atau biji. Dan pada saat itulah reproduksi bunga berhasil. Dan perlu diketahui, bunga itu merupakan makhluk hidup yang memiliki reproduksi aseksual atau memiliki dua alat kelamin, yaitu serbuk sari dan juga putik. Jadi dalam bunga umumnya dia memiliki organ reproduksi dua, yaitu organ reproduksi betina dan organ reproduksi jantan. Jadi bunga yang menurut kita itu terlihat biasa saja ternyata memiliki struktur yang sekompleks itu. Oke, kali ini kita akan mengulas ulang tentang apa itu struktur bunga. Struktur bunga terdapat tangkai, pedicel atau kelopak, lalu kemudian ada corolla atau mahkota, organ reproduksi betina berupa pistil atau putik, dan organ reproduksi jantan berupa stamen. Bagaimana? Ternyata bunga yang selama ini kita lihat tidak sederhana itu ya. Rupanya dia memiliki struktur yang sedemikian rupa dan sebegitu hebatnya. Bahkan bagian melintangnya tersendiri juga dia memiliki yang namanya ovul, ovarium, stile, stigma. Gak apa-apa. Kita akan bertahap mulai memasuki atau mempelajari tentang bunga. Okay. Maybe that's all that I can share information about biology, about flower structure. I hope you all got a benefit about what I said, and then happy enjoy. Bye.